Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas Clash of Civilizations, posisi dunia Islam dalam international politics. Untuk pembahasan lengkap, teman-teman bisa baca dalam buku ini, Masalah Politik Dunia Islam, tapi secara ringkas akan kita sampaikan melalui PPT sekarang ini. Jadi pada tahun 1989, di akhir Perang Dingin, maka Fukuyama menulis buku yang berjudul The End of History. Ya, bagi beliau Perang Dingin itu segera berakhir dan dimenangkan oleh kelompok liberal. Ya, karena kelompok liberal adalah kelompok yang paling ideal secara politik maupun juga secara sistem ekonomi. Makanya menurut beliau dalam The End of History, ya liberalism itu merupakan endpoint of the humankind ideological evolutions. Jadi siapapun mereka yang ingin mendapatkan kesejahteraan atau mendapatkan kemenangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, maka mau tak mau dia harus berusaha untuk menggunakan ideologi liberal ya dalam sistem politik maupun sistem ekonominya. Dan kalau kita lihat, memang pada waktu itu ya banyak kemudian di antara berbagai belahan dunia ya yang mereka ini mengakhiri ya sejarah mereka ya, dalam sistem politik maupun ekonomi karena ideologi yang berbeda dengan ideologi liberal ya, yang mana ternyata pertumbuhan ekonomi atau stabilitas demokrasi ataupun juga perdamaian itu tidak mereka dapat wujudkan ya dengan berbagai ideologi tadi. Nah, dengan berakhirnya Perang Dingin, maka kata beliau ini menunjukkan adanya suatu kemajuan dalam politik internasional ya, yang mana ya dunia kemudian menjadi stabil ya dan sistem demokrasi liberal itu bisa diterapkan ya, membawa kesejahteraan di tengah masyarakat. Meskipun mungkin masih ada konflik ya terjadi antara negara-negara dalam sejarah seperti Irak atau mungkin konflik-konflik yang lain, tapi ini di luar Amerika Serikat. Tapi minimal menurut Fukuyama konflik yang terjadi antara great power itu sudah mulai kemudian bisa diminimalisir atau bahkan sampai dihilangkan. Nah, teman-teman sekalian, ketika Fukuyama menulis idenya seperti ini, bahwa ideologi yang akhir dari peradaban itu adalah ideologi liberal, maka Huntington mengkritik pemikiran beliau. Kata Huntington, ya sebenarnya memang kalau kita perhatikan, ya dunia ini diwarnai oleh konflik. Di antara urutan dalam konflik tersebut, pertama ada konflik antara raja. Ya, kalau kita perhatikan ini dalam materi sistem Uspalian, bagaimana kemudian terbentuknya sistem negara bangsa. Ya, yang awalnya seringkali konflik itu terjadi di dalam sebuah negara. Maka akhirnya negara pun dibentuk. Ternyata ketika negara sudah terbentuk itu muncul konflik antar negara. Ya. Dan setelah antar negara maka muncul konflik ideologi ya, seperti halnya dalam Perang Dingin. Nah, kata Huntington, tapi ketika bicara tentang Perang Dingin, ya ini betul adalah konflik ideologi, tapi itu tidak kemudian mengakhiri semua konflik yang ada. Ya, bagi beliau, kalau diperhatikan, memang perbedaan yang terjadi di tengah manusia dan dominasi ya antara satu kelompok dengan kelompok lain ini merupakan sumber dari konflik. Dan ternyata yang paling besar kemudian potensi untuk menyebabkan konflik itu adalah dari sisi budaya. Ya, beliau mengakui bahwa negara bangsa itu memang tetap akan menjadi aktor yang sangat powerful dalam dunia politik. Tetapi ya konflik yang utama dalam global politik bukan lagi sekedar konflik negara bangsa dalam artian karena urusan politik ataupun ekonomi, tapi sudah berubah menjadi konflik negara bangsa atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan dalam civilizations, dalam peradaban. Ya. Karena itu dia mengatakan clash of civilizations atau benturan peradaban ini akan mendominasi ya politik global. Jadi ketika misalnya
ada perbedaan secara peradaban antara satu kawasan dengan kawasan lain, satu negara dengan negara lain, atau dalam artian peradaban, maka menurut dia inilah kemudian yang akan menjadi garis utama dari peperangan di masa yang akan datang. Makanya konflik antar civilizations ini adalah fase terakhir ya dari evolusi konflik yang ada di dunia modern. Nah, berkaitan dengan identitas peradaban, maka kata dia ini akan menjadi semakin penting ya dalam politik global ke depan, dan dunia ini akan menjadi interaksi dari 7 peradaban atau 8 peradaban besar di dunia. Ya, misalnya peradaban Barat, ada peradaban Confucian, peradaban Jepang, peradaban Islam, peradaban Hindu, kemudian Slavic Orthodox, Latin Amerika, dan kemungkinan juga adalah peradaban Afrika. Ya. Dan konflik antar 8 peradaban, 7 atau 8 peradaban inilah kemudian yang akan menjadi warna dalam konflik ke depan. Nah, Huntington dia terinspirasi mengeluarkan idenya ini dari pemikiran Hegel. Ya, makanya dia pun dikatakan sebagai bagian dari neo-Hegelian, ya, yang mana Hegel dia mencoba untuk kemudian melihat sejarah itu sebagai suatu konflik yang sebenarnya belum berakhir. Karena apa? Karena selalu ada dalam kehidupan itu yang disebut dengan tesis dan antitesis. Bahkan ketika kita merasa sudah aman, maka hakikatnya kita belum aman. Karena akan muncul antitesis baru. Maka kata dia, sebenarnya berakhirnya Perang Dingin itu ya pada awal tahun 1990, ya itu bukan kemudian akhir dari perdebatan atau benturan ya dalam politik global. Ya, bahkan ini merupakan suatu kondisi yang kritis. Karena apa? Karena hakikatnya peradaban ya itu terus bergulir ya sepanjang masa. Jadi kata Huntington, kalau kita mencoba untuk memahami international politik, memang sekarang mungkin fasenya adalah fase Barat, ya yang mana peradaban Barat ini adalah yang lebih berkuasa. Jadi peradaban Barat dia menjadi pemimpin dalam politik internasional. Tapi kita harus ingat, ya non-Western civilizations yang sekarang mungkin menjadi objek dalam sejarah atau dia mungkin menjadi target dalam kolonialisasi yang dilakukan oleh masyarakat Barat, tapi hakikatnya karena ada dinamika yang terjadi pasca terjadinya Perang Dingin, tidak sedikit di antara mereka yang non-Western tadi itu yang juga bergabung dengan Barat. Ya, mereka menjadi aliansi bagi kelompok Barat, dan ini tentu saja kemudian akan merubah ya model dari peradaban atau konflik di masa yang akan datang. Menurut dia, memang kalau di awal kita lihat konflik-konflik muncul karena alasan teritori, karena alasan kepentingan ekonomi atau mungkin ideologi. Tapi sekarang ini politik identitas itu telah menggantikan politik kepentingan. Ya, maka kompetisi antar kelompok bukan hanya sekedar kompetisi antar negara, ya atau antar kelas atau antar ideologi, tapi bergeser menjadi ya kompetisi antar peradaban. Artinya sangat mungkin satu negara nanti berkoalisi dengan negara lain atas nama bahwa mereka punya peradaban yang mirip atau yang sama. Nah, kembali secara lebih detail kita definisikan apa yang terus yang dimaksud dengan peradaban. Maka kata Huntington, peradaban ini adalah identitas yang besar, ya, yang mana orang kemudian bisa mengidentifikasi secara singkat, ya, di mana sisi kemanusiaan mereka. Mereka berada pada posisi yang mana. Maka peradaban itu paling tidak punya 3 atribut, ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif, ada yang bersifat dinamis. Jadi peradaban dari sisi objektif kelihatan dari bahasa. Ya, mereka biasanya punya satu bahasa yang menyatukan mereka. Mereka punya satu sejarah yang mereka bangun. Ya, kemudian relatif punya agama yang sama misalnya, atau punya budaya yang sama, atau bahkan institusi yang sama. Ya. Kemudian yang kedua ada elemen yang bersifat subjektif. Ini berkaitan dengan bagaimana masing-masing orang yang ada dalam bagian identitas yang objektif tadi mengidentifikasi diri mereka. Mereka mengatakan misalnya karena bahasa Arab, karena punya sejarah yang sama, kemudian agama yang sama, mungkin ada suatu budaya yang sama atau institusi keagamaan yang sama, mereka mengatakan kami adalah peradaban Islam. Nah, tapi kita juga harus melihat kata Huntington bahwa sebenarnya peradaban ini bersifat dinamik. Ya, jadi tidak kemudian stagnan, tidak statis.
Ada saat mengalami kenaikan, ada saat mengalami penurunan. Bahkan ada saat kemudian mereka terpisah, ya meskipun dalam satu peradaban, tapi mereka punya perbedaan-perbedaan. Tapi ada saat kemudian mereka melakukan aliansi atau merger, ya mereka menjadi satu kesatuan. Dan biasanya faktor nenek moyang atau faktor sejarah, faktor nilai, faktor bahasa atau faktor agama ini punya pengaruh yang luar biasa. Makanya tadi sudah kita sampaikan di antara peradaban yang besar yang disebutkan oleh Huntington yaitu peradaban Cina, ya tentu disebut peradaban Barat, maksudnya ada peradaban Jepang, Hindu, ya Barat, Slavic Ortodoks, Islam. Nah, Latin Amerika dan Afrika ini dianggap sebagai calon bagi peradaban baru. Sekarang bagaimana hubungan antara peradaban-peradaban tadi? Maka Huntington mengatakan, ya peradaban tadi tidak hanya kemudian didefinisikan sebagai pengaruh dari masyarakat Barat atau peradaban Barat terhadap peradaban yang lain. Kenapa? Karena sekarang pun kalau kita perhatikan peradaban Barat pun sudah mengalami penurunan. Ya, jadi di Barat juga mereka mengalami penurunan dalam aspek ekonomi. Dari sisi penduduk mereka juga mengalami yang disebut dengan isu the aging populations. Kemudian secara internal mereka itu mengalami kerapuhan, ya. Makanya ada tulisan yang mengatakan bahwa masyarakat Barat itu adalah masyarakat yang ya they have become without ever achieving being. Ya mereka telah menjadi apa yang mereka inginkan secara materialistis, tapi mereka hakikatnya kehilangan ya dari sisi apa yang sebenarnya mereka harapkan. Ya, mereka sekarang ini sudah kehilangan dari identitas mereka. Nah, justru Huntington kemudian menggarisbawahi bahwa peradaban Cina dan peradaban Islam ini sekarang sedang mengalami kenaikan. Ya, apalagi secara ekonomi kita lihat ya seakan-akan dunia ini sudah mulai bergeser kembali ke Asia. Begitu juga di dunia Islam ya terjadi pertumbuhan penduduk dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, karena kalau di Barat misalnya kita melihat satu wanita itu rata-rata menghasilkan atau melahirkan hanya setengah anak. Ya, karena dari 2 wanita hanya 1 yang ingin punya anak. Sementara di dunia Islam itu 1 wanita itu rata-rata melahirkan 4 orang anak. Maka ada jumlah penduduk yang berkembang pesat dan otomatis ini juga kemudian berpengaruh terhadap power yang dibangun oleh masyarakat Islam. Ya apalagi kemudian sebagian dari masyarakat Islam tadi itu pun mereka kemudian datang ke Eropa atau ke Amerika atau negara barat lainnya, yang mana memang negara-negara barat tadi ya mereka membutuhkan ya, jumlah tenaga kerja yang lebih besar yang tidak bisa mereka penuhi sendiri. Maka dari sini kita melihat ada pergeseran ya dari balance of power ya, jadi kekuatan yang muncul tadi ya termasuk dengan faktor ekonomi, faktor penduduk tadi itu mulai bergeser. Nah, maka Huntington mengatakan negara bangsa ya mungkin memang tidak akan hilang. Tapi di dunia ini kita tidak bisa kemudian menjadikan ya peradaban yang satu itu sebagai norma. Tapi yang terjadi sekarang ini ada kesadaran peradaban yang semakin berkembang. Ya. Jadi masing-masing membangun identitas berdasarkan peradaban mereka, dan ini sangat potensial kemudian untuk memunculkan konflik. Dan kemudian yang kedua kata dia, Barat ini perlu kemudian untuk memperkuat ya peradaban yang mereka miliki ya dalam rangka ya menghadapi tantangan yang terjadi tadi, apalagi masyarakat Barat sendiri mereka sudah mulai kehilangan dari identitasnya. Karena itu masyarakat Barat juga perlu untuk lebih memahami ya peradaban yang lain ya, dan mereka perlu kemudian mendefinisikan area yang potensial ya untuk menunjukkan eksistensi diri mereka. Jadi artinya masyarakat Barat jangan kemudian merasa seakan-akan tidak ada peradaban lain dan kemudian mereka bersikap arogan dalam politik internasional. Nah, tapi kenapa kemudian peradaban akan mengalami benturan? Maka Huntington mengatakan yang pertama, perbedaan antar peradaban tadi ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Ya, dia fundamental dan dia berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan dianggap abadi. Ya, dibandingkan dengan sekedar perbedaan dalam ideologi atau politik. Maka perbedaan peradaban ini bersifat real dan sangat mendasar. Kemudian yang kedua adalah interaksi antar peradaban ini semakin meningkat. Ya, apalagi dunia seakan-akan menjadi semakin kecil ya di era globalisasi seperti ini. Termasuk kalau kita perhatikan ya regionalisme dalam bidang ekonomi itu juga selalu mengalami peningkatan.
Dan yang ketiga, modernisasi ekonomi dan perubahan sosial, ya, ini memisahkan orang ya dari identitas mereka selama ini. Jadi apa namanya, banyak di antara masyarakat dunia yang mereka tidak kemudian semata-mata mendefinisikan identitas atau sumber identitas mereka ini berdasarkan nation state. Bahkan kita pun sudah menemukan ya beberapa orang sekarang ini mengaku sebagai global citizens. I'm not Indonesians, I'm not Indian, I'm not Europe. Ya, tapi bagi dia I'm global citizen. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Huntington juga mengatakan sekarang ini sebagian dari belahan dunia, ya, mereka ketika tidak disebut sebagai Barat, maka mendefinisikan diri mereka ini sebagai non-Westerns, ya. Maka mereka membangun apa namanya suatu peradaban, ya, yang ini apa namanya didasari oleh kesadaran mereka. Bahkan ketika non-Westerns, maka mereka pun akhirnya cenderung untuk melakukan penentangan terhadap peradaban Barat tadi. Ya. Sementara kebijakan-kebijakan Barat ini dinilai seringkali memperburuk ya hubungan dengan peradaban non-Barat tadi, karena mungkin masyarakat Barat merasa sudah berada pada peradaban yang tinggi. Ya, misalnya kita lihat dalam kebijakan pro-liberations, ya, dalam kebijakan human rights, dalam kebijakan immigrations dan seterusnya. Seringkali kemudian arogansi dari masyarakat Barat ini terlihat. Begitu juga dengan karakteristik dari budaya, ya, yang ternyata ini tidak mudah kemudian untuk bergeser, ya, dan mereka sulit ketika sudah berkaitan dengan budaya untuk melakukan kompromi dibandingkan dengan karakteristik dalam politik dan ekonomi, ya. Karena apa? Misalnya urusan budaya ini sangat besar pengaruhnya dengan ajaran agama, ya. Ketika dia dimasuki oleh ajaran-ajaran bersifat fundamental, maka akhirnya ya tidak bisa kemudian dengan gampang dikompromikan. Dan regionalisme dalam bidang ekonomi yang mengalami peningkatan, yang akhirnya juga meningkatkan kesadaran peradaban, ya, bahwa kita punya budaya yang sama. Yang Huntington kemudian mengatakan, ya, ini sebenarnya merupakan prasyarat untuk munculnya integrasi ekonomi. Jadi Huntington singkat cerita ingin mengatakan bahwa sebenarnya potensi konflik tadi itu tetap sangat besar, meskipun bergeser dari ekonomi politik, ya, atau kepentingan ekonomi politik menjadi apa namanya konflik atau benturan dalam arti identitas atau budaya. Nah, meskipun demikian ada beberapa kritik ya terhadap pemikiran Huntington. Misalnya Huntington ya dia melihat di antara peradaban besar dan ini menjadi ancaman besar bagi peradaban Barat dengan akan munculnya aliansi antara Cina dan Islam. Nah, saya kira ini terlalu cepat ya. Hipotesa yang dibangun oleh Huntington karena faktanya bahkan Cina dan Islam pun itu juga mereka sebenarnya punya benturan yang berbeda, dan kita juga belum lihat ya bagaimana kemudian antara Cina dan Islam ini betul-betul membangun suatu aliansi yang bersifat strategis. Kemudian ekstremis ya, pandangan kelompok ekstremis ini menyebabkan semakin berkembangnya konflik antara Barat dan Islam ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya hampir sama dengan poin yang ketiga, kelompok fundamentalis ini tidak bisa kemudian dijustifikasi bahwa mereka Islam. Di Indonesia misalnya betul ada kelompok teroris, mereka orang-orang yang bisa keras, tapi jumlahnya misalnya kalau dalam kajian terorisme itu mereka yang berpikir radikal itu hanya sekitar 1.000 saja. Meskipun tentu ini menjadi suatu ancaman yang serius, ya. Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang lebih dari 230 juta, berarti mereka bukanlah suatu representasi. Karena majoriti dari masyarakat Muslim Indonesia adalah Muslim yang bersifat moderat. Kemudian juga Huntington ya diberikan atau dikritik ya berkaitan dengan pandangan beliau yang mengatakan bahwa seakan-akan negara-negara Islam ini merupakan suatu blok tersendiri, suatu peradaban sendiri. Padahal ya dalam kelompok-kelompok Islam tadi itu mereka juga tidak bisa membangun blok Islam yang bersifat kohesif. Ya, dalam Islam ada kelompok Sunni, ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, bahkan sesama Sunni, sama Syiah, sama
Khawarij pun mereka juga tidak menjadi satu kesatuan. Saya kira juga sama ya dengan peradaban lain, itu tidak bisa kemudian disimplifikasi seperti ini karena ya turunan-turunan dari peradaban tadi itu cukup banyak. Kemudian fakta juga menunjukkan selama ini ya peperangan atau konflik yang muncul bahkan setelah terjadinya perang dingin itu lebih banyak bersifat politik, bukan hal-hal yang bersifat ideologis. Atau juga apa namanya dunia yang semakin global ya, di era globalisasi sekarang ini kan justru kan membuat negara ini kan semakin tergantung ya, bukan kemudian membangun konflik ya, atau migrasi yang banyak dari, misalnya kita lihat dari jumlah migrasi yang banyak dari kelompok muslim ke negara-negara barat ini ya tidak serta-merta menjadikan konflik. Memang ada mungkin berkembang di masyarakat barat yang disebut dengan Islamofobia, tapi pada aspek yang lain kita juga melihat ada kolaborasi, bahkan identitas dari keislaman ya atau masyarakat Islam dengan masyarakat barat itu terbangun. Ya ada style sendiri, misalnya the Western Islam. Makanya Islam yang ada di Arab dan Islam yang ada di Indonesia atau juga Islam yang ada di Eropa itu punya karakter yang berbeda, apalagi kemudian mereka yang melakukan migrasi tadi itu sudah generasi yang kedua atau generasi yang ketiga. Ya, kita juga melihat misalnya tidak sedikit di antara petinggi-petinggi misalnya di Inggris gitu ya, dari mungkin pada level wali kota atau penguasa ekonomi misalnya di negara-negara barat, mereka juga adalah muslim. Pertanyaannya adalah bagaimana mendefinisikan orang-orang muslim yang tinggal di barat tadi. Apakah mereka dikatakan sebagai orang dengan kelompok atau peradaban barat, atau mereka dikategorikan sebagai kelompok muslim ya. Karena yang justru terjadi ya sebenarnya ada peningkatan saling pemahaman ya antara masyarakat barat dengan masyarakat Islam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya di mana sih posisi Islam? Yang pertama, kita akan melihat tantangan yang besar bagi barat ya. Kalau menurut Huntington tadi adalah koneksi atau aliansi antara Konfusian dengan Islam. Ya. Ini yang dia sampaikan. Karena dinilai aliansi dari dua peradaban besar ini kemudian akan mengcounter ya nilai-nilai yang ada pada masyarakat barat. Nah, di era postkolonialisme, Islam sebenarnya punya momentum ya untuk menjadi cukup powerful dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya. Hal ini muncul karena apa? Karena ada beberapa modalitas yang dimiliki oleh negara Islam atau dunia Islam. Yang pertama, dunia Islam ini cenderung kaya secara natural resource. Mereka punya jumlah pengikut atau pemeluk agama yang banyak. Kemudian mereka punya spiritual and ideological bank, yang itu bukan cuma sekedar duniawi, tapi kemudian mereka berpikir yang mereka lakukan sekarang ini juga akan ada konsekuensinya pada kehidupan setelah kematian. Dan gerakan mereka ini bersifat transnasional ya, karena yang mereka lakukan adalah gerakan dakwah, termasuk secara internasional. Mereka membangun suatu organisasi yang disebut dengan international atau OKI ya, organisasi konferensi Islam, dan munculnya gerakan fundamental Islam. Nah, secara jumlah, nah ini jumlah mereka ya, Islam itu sampai 1,6 miliar, tapi ini data beberapa waktu yang lalu. Sekarang diperkirakan sudah 1,9 miliar ya, hampir 2 miliar ya. Kristen ini sudah 2,3 miliar. Nah, adapun yang sekuler, non-religious, agnostik, ateis 1,1 miliar, Hindu 900 juta, agama tradisional Cina ini hampir 400 juta, kemudian Buddhism ya 376 juta, dan ada banyak agama-agama yang lainnya. Nah, menurut Jonathan Fox, menurut dia memang potensi-potensi konflik itu pertama adalah konflik peradaban, dan ada juga konflik yang bersifat non peradaban. Konflik peradaban mungkin Islam dengan Barat, Islam dengan non Barat, seperti dengan Cina misalnya, atau mungkin Barat dengan non-Islam. Jadi Barat dan non-Islam, bukan hanya Islam yang menjadi musuh Barat, dan ada juga mungkin potensi konflik yang lain. Kemudian yang bersifat non-civilization, bahkan dalam gerakan-gerakan ya masing-masing peradaban itu juga ada muncul konflik. Dalam Islam ada konflik, sesama masyarakat Barat juga ada konflik, begitu juga dengan masyarakat minoritas, atau mungkin konflik-konflik yang lainnya. Jadi ini peta penduduk di dunia ini dengan berdasarkan jumlah pengikut pada berbagai agama di dunia. Ya, saya kira mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pematik untuk diskusi kita. Kalau ada yang kurang jelas, monggo untuk bisa kita diskusikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.